Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia. Halo sobat-sobat Kristus yang terkasih, kami para fraters dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tingkat 1 Prodi Ilmu Filsafat akan membawakan katekese dengan judul Siapa-siapa saja yang tidak boleh menerima komuni suci dalam perayaan Ekaristi. Katekese ini kami berikan untuk menjawab persoalan yang timbul di tengah umat, terutama kesalahan tafsir mengenai siapa saja yang tidak boleh menerima komuni suci. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini secara seksama. Sobat-sobat Kristus yang terkasih, Ekaristi merupakan puncak iman Kristiani. Maka setiap orang yang menerima sakramen Ekaristi memperoleh kekuatan dalam mengemban tugasnya di dunia ini dan pada akhirnya mengantarnya untuk hidup dan bersatu dengan Bapa Surgawi. Dalam sakramen Ekaristi itu sendiri, Kristus sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Oleh karena itu, pentinglah bagi setiap orang untuk mempersiapkan diri dalam menyambut komuni suci dengan layak dan pantas. Namun, perlu diketahui oleh kita sebagai umat beriman bahwa ada beberapa hal yang membuat seseorang tidak diperkenankan menerima sakramen Ekaristi. Lantas, hal-hal apa sajakah yang membuat sehingga seseorang tidak diperkenankan untuk menerima komuni suci? Berikut pembahasannya. Yang pertama, seorang yang tidak dibaptis. Sobat Kristus yang terkasih, sakramen baptis merupakan sakramen yang mutlak untuk diterima terlebih dahulu oleh setiap umat Kristiani sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Sakramen baptis adalah tanda dan rahmat Allah yang mendatangkan penebusan dosa, yaitu dosa asal yang melekat di dalam diri sejak lahir. Seseorang yang dengan senang hati dibaptis dinyatakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Maka setiap pribadi yang belum dibaptis secara sah dalam gereja Katolik tidak diperkenankan untuk menerima sakramen Ekaristi karena dua hal utama, yaitu masih berada dalam keadaan dosa dan masih belum percaya kepada Kristus. Yang kedua, orang yang dibaptis namun tidak berada dalam persekutuan gereja Katolik. Sobat Kristus yang terkasih, meskipun seseorang sudah dibaptis, namun ada hal lain yang menghalangi seseorang untuk menerima sakramen Ekaristi di gereja Katolik. Tak lain adalah yang bersangkutan berada di luar persekutuan gereja Katolik. Contohnya, anggota persekutuan gerejawi Protestan, gereja Ortodoks, dan Anglikan. Walaupun seseorang menyatakan dirinya percaya penuh apa yang diyakini oleh gereja Katolik mengenai sakramen-sakramen yang luhur ini, namun seseorang dalam keadaan wajar tetap tidak diperkenankan menerima Ekaristi suci. Karena bagi gereja Katolik, seseorang yang menerima Ekaristi juga menyatakan kesetiaannya kepada semua iman yang sudah dipelihara dan dipertahankan dari zaman para rasul hingga saat ini. Yang ketiga, seseorang yang berada dalam keadaan dosa berat. Sobat-sobat Kristus yang terkasih, seorang yang berada dalam keadaan dosa berat dilarang menerima Ekaristi. Mengapa? Menurut Katekismus Gereja Katolik 1395, sesungguhnya Ekaristi merupakan sakramen bagi mereka yang hidup dalam persekutuan penuh dengan gereja. Seorang yang melakukan dosa berat secara sukarela menyatakan dirinya terpisah dari cinta kasih Allah. Contohnya, tindakan aborsi dan pembunuhan. Begitupun dengan dosa-dosa berat lainnya
yang mana terdapat dalam 10 perintah Allah seperti halnya berzina, mencuri, iri hati, dendam, dan sebagainya. Dengan demikian, seseorang yang tanpa penyesalan penuh di akhir hidupnya berarti tinggal terpisah dari kasih Allah untuk selama-lamanya atau berada dalam neraka. Maka jiwa yang mati karena dosa berat perlu disembuhkan melalui sakramen tobat sebelum menerima sakramen Ekaristi. Yang keempat, seseorang yang diekskomunikasi. Sobat-sobat Kristus yang terkasih, hukum gereja terberat bagi seseorang adalah ekskomunikasi. Seseorang yang tidak diperkenankan menerima atau melayani sakramen-sakramen gereja dan pelaksanaan kegiatan tertentu dari gereja. Seorang mendapat hukuman ekskomunikasi karena melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran yang sangat serius. Contohnya aborsi, murtad dari iman atau meninggalkan praktek imannya, dan kasus berat lainnya yang menurut paus atau uskup lokal perlu menjatuhkan hukuman ekskomunikasi kepada seseorang, termasuk sakramen Ekaristi kepada seorang yang sudah diekskomunikasi. Dan yang kelima, terlambat misa secara sengaja dan sukarela. Sobat Kristus yang terkasih, perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak serta kesatuan yang penuh antara Allah dan manusia. Lantas, muncul banyak pertanyaan. Apakah boleh menerima komuni ketika datang terlambat? Dalam kitab Hukum Kanonik 1248 dijelaskan bahwa pada dasarnya gereja menginginkan kita untuk menghadiri perayaan Ekaristi secara penuh dari awal sampai akhir. Nah, Sobat Kristus yang terkasih, bila ada alasan yang pantas untuk terlambat menghadiri perayaan Ekaristi, seseorang masih bisa memenuhi kewajiban misa dan bisa menerima komuni. Namun datang terlambat tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan. Dalam hal ini pun berhubungan dengan penghayatan tiap-tiap pribadi dalam mengikuti perayaan Ekaristi, entah apakah dia sendiri merasa layak atau tidak layak. Dalam hal ini adanya perasaan berdosa ketika datang terlambat ataukah tidak. Demikian katekesi yang kami bawakan. Semoga melalui katekesi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penghayatan iman kita bersama. Terlebih khususnya dalam menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Ekaristi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.